Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, bertemu lagi dengan Pak Guru di sini dan masih di channel Dani Arif Guru Desa. Anak-anakku semua, adik-adikku semua serta teman-teman semuanya, bertemu lagi dalam pembelajaran kita kali ini. Dan pada saat ini kita akan belajar di tematik kelas 5, di tema 5 tentang makanan sehat ya. Dan semuanya hari ini sehat kan? Alhamdulillah. Pak Guru mendoakan dan berharap semuanya tetap sehat, ceria dan tetap semangat dalam belajar ya. Kita mulai ya. Mari kita mulai dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Adik-adik semua, teman-teman semuanya di kelas 5, di pembelajaran tema 3 di kelas 5 ini, di pembelajaran 1, subtema 1 ini ya, kita belajar tentang makanan sehat ya. Nah, di sini ya, bagaimana kita perlu ketahui bagaimana cara tubuh mengolah makanan ya. Salah satu ciri dari makhluk hidup adalah membutuhkan makanan, baik itu hewan, tumbuhan, bahkan kita sebagai manusia. Makanan berfungsi untuk memenuhi kebutuhan nutrisi tubuh dan menambah energi untuk beraktivitas ya. Kita mau belajar, kita mau bekerja, kita mau jalan-jalan, butuh energi. Nah, tanpa makanan makhluk hidup tidak dapat melakukan apa-apa ya. Ketika tidak ada nutrisi makanan yang masuk dalam tubuh kita, kita menjadi lemas ya teman-teman, adik-adik semuanya. Nah, tanpa makanan makhluk hidup akan mati ya. Jadi kalau tidak ada asupan nutrisi yang masuk, nah, lama-kelamaan akan mati. Di dalam tubuh makhluk hidup makanan diproses. Seperti apakah makanan itu diproses dalam tubuh? Nah, mari kita simak dengan baik paparan yang akan disampaikan dalam buku ini dalam pembelajaran kali ini ya. Nah, teman-teman semuanya, adik-adik semuanya, coba kita mengamati dulu ya. Kita akan mengamati gambar keluarga yang sedang makan bersama. Ya. Di sini ada ayah, ibu dan anak ya, begitu. Kita amati, kemudian kita coba jawab pertanyaan-pertanyaan yang kita sajikan, yang kita munculkan. Ya. Yang pertama, apakah kamu selalu sarapan sebelum berangkat sekolah? Ya. Pak Guru atau Bu Guru biasanya kalau di sekolahan habis berdoa pagi hari pasti menanyakan, apakah semua sudah sarapan? Nah, begitu ya. Kemudian yang kedua, mengapa kamu harus sarapan sebelum berangkat sekolah? Mengapa kita harus sarapan? Ya kan? Dan yang ketiga, apakah menu makananmu selalu memenuhi unsur variatif yang beragam? Ya. Jangan hanya mungkin, maaf ya, ceplok telur terus ya, atau mie instan ya kan, harus divariasi ya. Kemudian yang keempat, apakah ciri-ciri dari makanan sehat itu ya. Lalu bagaimana cara memilih makanan yang sehat dan bergizi ya, yang bervitamin, yang baik tentunya ya. Kemudian mengapa makanan terkadang tidak dapat dicerna oleh organ pencernaan? Ya, ada ya beberapa makanan yang tidak bisa dicerna. Bahkan maaf ya, di pembuangan keluarnya ada yang utuh. Nah, ini ya. Kemudian yang ketujuh, organ tubuh apa saja yang berfungsi mencerna makanan? Ya, kita akan cermati bersama dari pengamatan dan pembelajaran. Kemudian bagaimana proses mengolah makanan oleh organ pencernaan makanan? Prosesnya bagaimana ya? Dan di mana kita dapat memperoleh informasi tentang makanan sehat? Yang terakhir, apakah makanan yang diiklankan di media cetak, elektronik, ya, selalu berupa makanan sehat, ya kan? Di mall, di jalan-jalan itu ya. Baik, kita lanjutkan. Teman-teman semuanya, silakan sambil membaca buku teks yang ada di buku siswa halaman 4-5 ya. Nah, dari situ kita dapat lanjutkan dan kita perhatikan iklan yang ada di bagian tersebut ya. Nah, kita lihat nih ya. Lindungi organ pencernaanmu. Iklannya begitu. Ya.
selektif dalam memilih makanan. Ada dua gambar di sini, di sebelah kiri dan sebelah kanan. Ya, yang sebelah kanan disilang merah, yang sebelah kiri tanda biru. Ya. Nah, dalam berlatih kali ini kita akan coba membahas dan mengupas ya, apa isi himbauan dari iklan tersebut. Ya. Di situ ada tulisannya kan, di bawah ada mah, diare, ya, gastritis, sembelit, ya, radang, usus buntu, cacingan. Nah, waspadai penyakit pada sistem pencernaan. Nah, yang kedua termasuk jenis iklan apa? Iklan di samping ini iklan apa ya kira-kira? Ada dua gambar, ada makanannya, ya, ada yang silang. Kemudian yang ketiga, apa pendapatmu tentang arti istilah makanan sampah? Ya, di sebelah kanan itu ada makanan sampah atau yang kita kenal di beberapa media itu adalah junk food. Junk food itu makanan sampah ya, adik-adik, teman-teman semuanya. Ya. Mengapa disebut sebagai makanan sampah? Ya, junk food tadi. Ya. Kemudian apa yang termasuk dalam jenis makanan sampah dalam iklan tersebut? Ya. Bisa dilihat ya, dibedakan ya. Kira-kira lebih baik mana coba? Lebih sehat mana coba? Ya. Mengapa ini dikatakan makanan sampah ya? Karena kadang kita lebih tertarik pada iklannya, performanya ataupun warna-warnanya ya. Padahal sepenuhnya itu sehat. Bayangkan kalau kita menanam bunga ya teman-teman, kita setiap hari kita kasih es teh, kira-kira sehat nggak itu untuk bunga kita? Dibanding dengan air murni yang putih, ya. Air murni yang bening ya, maaf ya. Kemudian yang keenam, apa pengertian dari makanan sehat menurutmu? Yang ketujuh, apa saja contoh makanan sehat dalam iklan di samping? Ya, itu ada contohnya ya. Yang delapan, apa bahaya makanan sampah bagi organ pencernaan? Nah, ya, bahayanya apa saja kira-kira? Ya. Kemudian apa saja contoh penyakit pada organ pencernaan? Ya kan? Kadang perut kita kan mengalami gangguan-gangguan seperti yang kita tulis di bawah itu ya, di iklan bawah itu ya. Ya. Nah, yang terakhir, apakah kamu setuju dengan isi iklan tersebut, teman-teman? Ya, kalau setuju berarti mari kita indahkan, kita ikuti ya, kita coba cermati. Nah, teman-teman, kita lanjutkan dengan membaca di sistem pencernaan makanan pada hewan mamalia. Ya, kita belajar tentang hewan sekarang di halaman 7 sampai 8 ya. Dibaca dalam hati dan dipahami isinya ya, karena ini bacaan pemahaman. Selanjutnya kita coba kerjakan tugas yang ada di bawah ini. Temukan istilah-istilah tentang organ pencernaan mamalia pada teks di atas yang ada di bacaan dan carilah informasi dengan bertanya pada boleh orang tua, teman, tetangga ya. Atau mungkin kita mencari sumber yang lain ya. Bisa di HP kita biasanya ada ya. Kita browsing di Google juga boleh ya. Tentang istilah di sini ya. Yang pertama herbivore atau herbivora ya. Di situ sudah kita artikan bahwa herbivora adalah hewan pemakan tumbuhan, ya, daun-daunan, rumput-rumputan, ya kan. Kemudian ada karnivor. Karnivora itu apa ya gitu. Kemudian yang ketiga ada gigi taring. Ada geraham, gigi geraham. Dan yang kelima ada diastema. Nah, dari situ teman-teman ya, kalau kita sudah bisa memahami ya, kita coba akan berlatih dengan menyusun bagan di bawah ini ya. Proses pencernaan hewan pada mamalia. Dari gambar proses ini kita dapat membentuk diagram alur ya. Dan silahkan dilanjutkan diagramnya sehingga kita nanti bisa paham. Dimulai dari makanan ditelan masuk dalam kerongkongan, sama seperti kita ya, dikunyah dalam mulut, begitu ya, dihaluskan, dimasukkan dalam kerongkongan, dari kerongkongan masuk ke perut besar atau rumen dan disimpan sementara karena di situ ada proses selanjutnya ya.
Dan selanjutnya di dalam perut nanti akan berpindah, ya kan? Akan berpindah dari usus kemana begitu ya. Ini coba dicari dan dimasukkan dalam diagram di bawah ini ya teman-teman. Sampai di sini bisa dipahami semuanya ya. Semoga ini bermanfaat bagi kita. Sampai di sini dulu untuk pembelajaran 1 di tema 3 kali ini tentang makanan sehat ya. Kita akan lanjutkan pada lain waktu dan semoga ini bermanfaat bagi kita, bagi belajar kita, menambah ilmu serta bermanfaat bagi kehidupan kita sehari-hari ya, karena ini penting ya. Sampai jumpa lagi teman-teman di lain kesempatan dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the